Halo, perkenalkan nama saya Ripka Sihombing dengan NIM 2105 011910. Di sini saya ada tugas dengan mata kuliah Hukum dan Etika Media bersama Bapak Eka Putra, STMSC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil judul saya, yaitu kebebasan pers dalam hukum media di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak yang dimiliki oleh media dan jurnalis untuk menyampaikan informasi, berita, serta pandangan kepada publik tanpa adanya sensor atau tekanan dari pihak luar termasuk pemerintah. Kebebasan pers mencakup hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi secara bebas dan independen. Yang kedua yaitu ada dasar hukum kebebasan pers di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pasal 28F Undang-Undang 1945, yaitu mengatakan menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyebarluaskannya. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, yaitu UU ini menegaskan bahwa pers di nasional berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini mengatur media penyiaran dan berperan dalam menjaga kebebasan dan prioritas informasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip kebebasan pers. Yang pertama yaitu ada independensi, yaitu media harus independen dan tidak berpengaruh oleh pihak tertentu. Yang kedua yaitu ada keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi, media berhak mengakses informasi publik dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada etika jurnalistik, yaitu dalam kebebasan pers, media juga wajib mematuhi kode etik jurnalistik yang mengatur etika peliputan berita. Yang keempat yaitu ada batasan kebebasan pers di Indonesia, yaitu hukum pidana KUHP. Kebebasan pers tetap tunduk pada batasan dalam hukum pidana. Hak asasi manusia, kebebasan pers tidak boleh melanggar hak asasi individu lain. UUT atau Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan media online diatur oleh UUT yang mengatur konten elektronik termasuk larangan terhadap informasi yang dianggap membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kelima itu ada tantangan kebebasan pers di Indonesia, yaitu yang pertama tekanan dari pihak eksternal, yang dimaksud beberapa media di Indonesia menghadapi tekanan dari pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi pemberitaan. Yang kedua yaitu ada kekerasan terhadap jurnalis, yaitu mengatakan bahwa insiden kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi, baik serupa ancaman fisik maupun psikologis. Yang ketiga itu kendala regulasi digital. Kendala regulasi digital ini media digital dan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi kebebasan pers, khususnya terkait dengan regulasi dan penyebaran hoaks. Yang keenam yaitu ada peran Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers, yaitu Dewan Pers berperan penting dalam menjaga dan mengawasi kebebasan pers di Indonesia. Dewan Pers bertugas melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers, memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, dan menangani sengketa pers melalui mekanisme mediasi atau adjudikasi. Yang ketujuh yaitu ada kebebasan pers di era digital. Perkembangan teknologi informasi memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Di sisi lain, ini juga menciptakan tantangan seperti penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat berdampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan pers di era digital harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Yang kedelapan yaitu kesimpulan, kebebasan pers merupakan elemen penting dalam demokrasi dan dijamin oleh hukum di Indonesia. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kepatuhan pada etika jurnalistik dan peraturan yang berlaku. Sekian dari materi saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.